Malam minggu tuh apa jadi tren baru untuk sibuk ya, Bu? Perasaan malam minggu tuh waktunya istirahat, lerem gitu, take a rest. Kok malah banyak yang sibuk sih, Bu? Oh, Mas, ngomyang sendiri ngopo ya? Apa ini tren malam minggu juga, ngomyang-ngomyang gitu? Gimana gimana Mas Thomas? Kalau ada apa-apa tuh cerita, jangan disimpan sendiri. Buka dulu, Bu. Absen lagi. Jomblo malam minggu absen Saturday-an. Waku. Iya kan Mas? Sepi loh ya malam ini, sampai suara jangkrik aja kedengeran. Tapi namanya juga usaha loh Mas Thomas. Kita doakan aja. Mungkin beliaunya itu kan termotivasi oleh Mas Thomas. Jadi usahanya lebih keras gitu. Amin. Kalau keabsenannya di Saturday with hari ini membuahkan hasil dan akhirnya mereka berdua itu happily ever after. Siapa sih yang nggak senang Mas Thomas? Lah emang beneran berdua, Bu. Tapi ya Sama udahlah. tembok. Saya cuma bisa bilang amin lah kalau gitu. Amin. Kalau gitu kita langsung sapa sobat Malmi aja ya, Bu. Buka kita tunggu update-nya saja. Siap. Halo Sobat Maming yang selalu setia nungguin kita. Semoga kalian semua sehat dan dalam kondisi yang baik ya. Halo Sobat Maming, senang juga bisa sekali lagi menyapa Sobat Maming lagi. Dan di episode kali ini Apa kita ya Mas? ngobrol, gak apa-apa. Dan di episode lalu, lah salah kan Bu, kita ngobrol bareng mahasiswa-mahasiswa yang kece. Kali ini pun nggak kalah kece. Ada Pak Din, the best librarian. Yes. In kayak itu loh Mas. The winner goes to gitu. Nanti the best librarian tahun berapanya kita kulik-kulik ya Pak Dinnya ya. Ini mah super kece Mas Thomas. Padahal Bu Uke itu udah nunggu-nunggu banget loh episode ini. Cuman gimana ya, kayaknya lebih memilih yang lain ketimbang Pak Din gitu. Halo Pak Din, apa kabar? Pak Din? Mas Thomas. Terima kasih ya Pak Din waktunya. Kami udah nunggu-nunggu banget hari ini tiba, meskipun mohon maaf Bu Uke nggak bisa ikutan. Kali ini topik kita masih tidak jauh-jauh dari GLS, karena Pak Din adalah salah satu penggerak GLS di sekolahnya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin kita minta Pak Din untuk memperkenalkan diri dulu ya. Silahkan Pak Din. Terima kasih. Halo Sobat Malming. Senang sekali bisa hadir di sini. Seperti mimpi bisa ditanya-tanya sama Josefa Fulbrighter yang dulu tuh Fulbrighter tuh bagi saya tuh hanya tokoh-tokoh nasional gitu kayak Iya, Jariwantoro. Dionoro, kemudian yang lainnya Ahmad Fuadi, penulis favorit saya gitu, mereka yang Fulbrighter. Dan seperti mimpi kok saya bisa ngomong gitu dengan langsung dengan seorang Fulbrighter. So, it's a pleasure. Thank you. Terima kasih loh Pak Din. Salam kenal Mas Thomas. Kita baru bertemu mungkin secara online ya. Belum pernah tatap muka. Nanti suatu saat pasti kita bertemu. Amin. Senang sekali bisa berkenalan dengan Mas Thomas. Sanata Dharma punya, Mas Thomas kan Sanata Dharma ya, saya pasti punya beberapa kenal dengan Sanata Dharma tuh orang-orangnya yang saya mengaguminya karena karya-karyanya. Saya banyak belajar dari situ. Keren. Saya Mas hanya Thomas nih seorang super keren Pak Din. Saya hanya seorang guru bahasa Inggris biasa di MTS Center Pandeglang, dan saya diberikan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Jadi sebutannya mungkin kalau di Amerika ada seputar teacher librarian ada. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalaupun di Indonesia kurang familiar istilah itu teacher librarian, tapi ini baru mulai jadi guru yang diberikan tugas utama sebagai pustakawan juga. Itu mungkin. Siap. Terima kasih Pak Din. Wih, Pak Din,
guru itu luar biasa loh. Tadi malam di sesi Binus ada yang bertanya gitu tentang kegalauan kalau ternyata nanti setelah lulus itu hanya menjadi guru gitu. Tapi bagi saya teachers are not only teachers ya Pak Din. Luar biasa pokoknya. Terima kasih Pak Din. Terima kasih. Ya. Dan sebagai, saya akan revisi sedikit, teacher librarian pasti tidak pernah jauh dari buku ya Pak Andin. Oh, ya. Seperti aku yang tidak pernah jauh dari buku. Dari buku. Oke, kembali ke topik. Mungkin Pak Andin bisa dong ceritakan perjalanan Pak Andin sehingga bisa mencintai buku dan akhirnya menjadi seorang teacher librarian. Oh, ya. Jadi saya dulu ini kisah tentang pustakawan ini karena saya mutasi ke sekolah baru, saya Pak Thomas. Jadi awalnya saya seorang guru bahasa Inggris di MTSN Cibaliung. Cibaliung itu paling selatan Provinsi Banten, ujung kulon, dekat ujung kulon. Ujungnya Pulau Jawa tuh di sana. Nah, saya bertugas di sana sebagai guru bahasa Inggris. Lalu saya minta mutasi karena alasan ingin melanjutkan kuliah. Dulu sebetulnya saya mencintai di sana, mengajukan mutasi 3 kali tidak direstui karena memang belum ada penggantinya saat itu. Dan akhirnya ada pengganti dan saya bisa diizinkan karena alasan kuliah. Awalnya sih memaksa gitu. Tadinya kan tetap nggak diizinkan. Akhirnya saya memaksa menjalani kuliah dari MTSN Cibaliung ke Jakarta, UIN Jakarta. Bolak-balik selama 1 semester. Jadi setiap Kamis setelah mengajar saya pergi ke Rangkas Bitung, lalu menginap di sana, lalu Jumat paginya pergi kuliah ke Jakarta, nginap di sana, kemudian pulang lagi ke Rangkas Bitung, nginap malam Minggu, kemudian berangkat lagi ke Cibaliung, lalu itu selama 1 semester. Akhirnya saya sakit karena terlalu jauh, mungkin karena saya pakai motor. Akhirnya karena mungkin sakit, kepala sekolah kasihan gitu, akhirnya saya diizinkan untuk mutasi sehingga lebih dekat ke kuliahnya 2014. Nah, setelah itu saya di situ ditugaskan di sekolah baru itu sebagai guru bahasa Inggris. 6 bulan setelahnya, entah apa kriteria mereka yang saya dipanggil, Pak bisa nggak membantu mengelola perpustakaan biar perpustakaan kita sedikit lebih tertata begitu. Tentu saja saya menolak karena itu dunia lain bagi saya gitu ya. Itu bukan bidang saya. Apa saya tidak bisa karena itu saya belum pernah punya pengalaman di perpustakaan. Tapi ketika pembagian SK, nama saya tercantum sebagai pengelola perpustakaan. Namanya bukan kepala saat itu. Jadi sebagai pengelola perpustakaan. Karena sudah SK jadi, ya akhirnya saya menerima gitu. Saya anggap ini sebuah kesempatan belajar saja. Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah mencari informasi dari mana saya dapatkan ilmu untuk belajar ilmu perpustakaan. Kemudian saya browsing, nyari, ternyata ada di Perpustakaan Nasional itu diklat untuk orang seperti saya. Jadi ditugaskan, dia bukan pustakawan sesungguhnya, tapi dia seorang guru, tapi diberikan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Maka saya ikut diklat kepala perpustakaan. Di Perpustakaan Nasional juga belum lama itu, baru 5 angkatan. Jadi belum lama menggulirkan program diklat untuk kepala perpustakaan. Setelah menunggu 1 tahun, akhirnya saya didiklat dan baru belajar dari situ. Dari situlah mungkin pencerahan tentang perpustakaan itu saya dapatkan. Dulu saya berpikir pernah ada orang lihat apa tuh ada S1 ilmu perpustakaan. Saya justru heran, kenapa ya? Hanya untuk ngurusin buku saja kok ada S1-nya begitu. Saya nggak ngerti sampai saat itu. Nah, setelah diklat itu, oh begini ya, ternyata perpustakaan itu sesuatu yang luar biasa. Ada satu hal yang ingat saya dari seorang narasumber Wijaya Suara saat itu. Beliau mengutip kata-kata begini,
ini sangat membekas bagi saya. Uh, when a search engine is not enough, ask a librarian. Dari situ, oh, luar biasa ya pustakawan itu. Bahkan saya baca terus, Neil Gaiman bilang, Google can bring you back 100,000 answers. A librarian can bring you back right one. Saya merasa, oh, betapa pustakawan punya peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Saya selalu terobsesi untuk sesuatu yang penting dan besar, juga berguna bagi sesama. Dan saya kira, oh, mungkin ini jalan saya, pustakawan. Maka, oh, kalau begitu, baiklah. Saya di sini dan I will start from here. This is my passion. Ternyata, akhirnya saya bersyukur menjadi bagian dari pustakawan itu dan saya akan terus berada di sini untuk paling tidak mudah-mudahan berguna bagi sesama. Mungkin itu dulu ya, yang perjalanan awalnya begitu, bisa. Wah, keren-keren Pak Andin, mantap sekali. Ya ampun, ternyata perjalanannya cukup panjang ya Pak Andin. Dan saya yakin pasti banyak ups and downs-nya juga yang tadi sudah disebutkan. Ngomong-ngomong nih Pak Andin, why GLS? Ada apa antara Pak Andin dan GLS ini? Ya, jadi kita kan semua orang tahu ya, Bu Seka, bahwa membaca itu bukan sebuah pilihan, membaca itu adalah sebuah keharusan. Dan membaca itu negara harus hadir untuk mendorong, untuk memastikan budaya membaca itu tumbuh. Dalam undang-undang kita disebutkan bahwa negara harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satunya dengan membudayakan membaca. Karena membudayakan membaca itu bukan sesuatu yang mudah, maka dia harus bersifat kolaboratif. Negara tidak bisa jalan sendirian. Untuk itu negara sejak tahun 2016-2017 itu sudah menggerakkan GIM, Gerakan Indonesia Membaca. Yang di bawahnya itu mencakup Gerakan Indonesia Membaca, kemudian di bawahnya Gerakan Indonesia GLS, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan satu lagi GLM, Gerakan Literasi Masyarakat. Nah, sinergi tiga komponen ini daripada keluarga, sekolah, juga masyarakat, ini harapannya bisa membangun budaya membaca lebih kuat lagi. Nah, saya ingin menjadi, tentu saja mungkin peran saya akan sangat kecil, tapi saya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang do something for this. Untuk mungkin dampaknya tidak banyak, tapi paling tidak saya ikut andil, ikut peran untuk ikut bareng-bareng negara begitu ya, mensukseskan kehidupan bangsa. Nah, seperti Saturday With ini saya kira adalah program yang luar biasa yang ini mungkin kita tidak terasa Saturday With itu ya, tapi saya yakin banyak orang yang terinspirasi dari program ini. Inilah seorang keikhlasan daripada keikhlasan para expert di sini, para pendidik yang ingin melakukan sesuatu untuk membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui mendorong budaya membaca. Tuh, Mas Thomas. Jangan nangis, Bu. Malah sikon. Ya, Pak Andin, terima kasih. Mantap sekali alasannya. Dan mungkin satu kata kunci yang saya dengar dari Pak Andin adalah kolaborasi ya Pak Andin. Kita semua pun kolaborasi untuk ini. Tapi mungkin saya ingin memahami lebih lanjut. Mungkin Pak Andin, boleh dong ceritakan dulu bagaimana memulai GLS di sekolah. Mungkin juga dulu ada tantangannya apa saja, dan mungkin Pak Andin bagaimana menyikapinya, atau mungkin bersama dengan teman-teman yang lain menyikapinya bagaimana. Silahkan Pak Andin, supaya kita semua lebih tahu tentang GLS ini di sekolah Pak Andin. Yeah. Nanti juga saya ingin, setelah saya menjelaskan ini, saya juga ingin tahu juga GLS mungkin di Amerika ya, bagaimana caranya. Kalau di kita mungkin sederhana saja, Mas Thomas, baru sederhana ya kita itu. Jadi setelah saya berada di perpustakaan, waktu itu kita satu sepakat dengan Pak Kepala sekolah waktu itu. Jadi ayo kita ingin serius menggarap atau mendorong budaya membaca di sekolah. Akhirnya kita belajar dulu. Kita belajar ke sekolah
yang sudah pernah studi banding ke Singapura. Jadi sekolah itu ingin belajar tentang membangun budaya membaca di Singapura, lalu mereka menerapkan. Dan kami belajar ke sekolah itu. Nah, setelah belajar dari sana, akhirnya kami adaptasi, menyesuaikan dengan keadaan sekolah kami, karakteristik sekolah kami, dan akhirnya kita jalankan 2015. Dan awal-awal itu orang heran gitu ya. Kita beberapa guru kita menentang, ada yang menentang secara langsung melalui ucapan, ada juga yang menentang melalui tindakan. Jadi pertanyaan mereka, kenapa harus ada gerakan membaca lagi? Bukankah dalam proses belajar dan mengajar juga itu sudah ada kegiatan membaca? Kenapa harus ada kegiatan membaca secara khusus? Padahal kegiatan apalagi membaca itu yang kita minta itu adalah membaca buku non pelajaran. Jadi mereka heran kok kenapa harus membaca misalnya membaca novel atau apa gitu ya, sehingga mereka merasa ini jangan-jangan mengganggu gitu. Karena ada guru yang bilang ke saya itu, bilang langsung, ini gara-gara gerakan reading time ini anak jadi lebih senang membaca novel daripada membaca pelajaran begitu. Nah ini di antara tantangan tersendiri ya di dalam gerakan literasi. Oke. Wah, tapi menurut saya tantangan ini mungkin yang disampaikan Pak Nin ini menyuarakan tantangan-tantangan teman-teman yang lain ya Pak Nin ya? Iya, betul. Iya, betul sekali sih ya. Kenapa harus ada gerakan membaca lagi, sementara pemahaman sebagian guru-guru ini yang dilakukan di dalam kelas itu sudah membaca gitu ya. Jadi mungkin lebih ke pemaknaannya ya Pak Nin ya. Jadi ya. Dan silakan Pak Nin. Ya. Dan yang itu pertama mungkin dari teman-teman itu ya tentang dukungan program membaca itu. Yang kedua itu adalah dukungan dari pimpinan kita. Jadi sebaik apapun program yang kita ciptakan, tanpa dukungan daripada pimpinan kepala sekolah itu agak sulit berjalan. Karena kepala sekolah itu adalah kuasa pengguna anggaran. Itu yang paling penting ya. Artinya anggaran tidak bisa jalan kalau tanpa ada kepala sekolah. Saya beruntung mendapat dukungan dari kepala sekolah, maka mendapatkan boleh membeli buku gitu. Jadi di perpustakaan saya dulunya tuh gitu. Perpustakaan saya itu isinya hanya buku teks, kemudian buku-buku berat yang lainnya, nggak ada tuh buku-buku segala macam gitu. Maka ketika saya di sana dan kepala sekolah percaya dan silahkan membeli buku, maka saya belikan tuh semua buku-buku novel, cerita segala macam kayak pokoknya buku-buku yang barang asing, sehingga ada guru yang nanya, kok berani-beraninya sih beli buku yang seperti ini gitu. Mereka heran justru kenapa saya membeli buku-buku novel seperti itu gitu. Saya pikir yang disenangi membaca ya ini gitu. Kenapa harus membeli buku yang lainnya? Dan kepercayaan itu jadi kepercayaan dari kepala sekolah ketika kita menjalankan GLS ini menjadi kunci sehingga kepala sekolah mau support dengan bantuan dana, sehingga alhamdulillah di situ bisa berjalan sedikit demi sedikit. Betul juga ya. Support pimpinan itu memang sangat dibutuhkan ya. Jadi keberhasilan sebuah program memang juga terletak pada support dari pimpinan atau administrasi sekolah ya Pak Nin ya. Betul. Dan juga menurut saya tidak hanya sampai di masalah anggaran sih, ketika kita itu merasa mendapatkan support itu secara baik psikologis maupun moral itu sudah langsung seperti suntikan energi ya Pak Nin ya. Oke. Jadi sekarang tahu Mas Thomas kenapa energinya Pak Din ini nggak pernah habis untuk GLS ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Pak Din ini dari SMP mana tadi Pak Din? Saya setingkat SMP ya, MTS Negeri 1 Pandeglang. MTS Negeri 1 Pandeglang. Iya, itu kepala sekolahnya yang pertama sudah mutasi dan sekarang di
diteruskan sama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tati. Alhamdulillah beliau juga support dengan kegiatan literasi ini, sehingga kami merasa selalu termotivasi ya. Karena kepala sekolah selain punya anggaran juga punya masa untuk digerakkan begitu. Itu yang paling penting. Betul. Keren sih ini Mas Thomas. Dari cerita Pak Andin, saya yakin pasti juga ada momen yang sangat berkesan nih untuk Pak Andin ya, ketika entah itu memulai atau menjalankan sampai saat ini gitu. Nah, boleh dong Pak Andin cerita momen yang sangat berkesan untuk Pak Andin itu apa? Momen dalam GLS itu Bu ya? Iya, betul Pak Andin. Apa ya? Setiap banyak momen-momen yang ada arti tersendiri bagi saya. Tapi paling tidak ketika jalan GLS itu, ketika reading time jalan, itu kita sudah inovasi programnya sudah sampai 4 kali lebih, itu kita rubah format-formatnya begitu, menyesuaikan, kita cari format terbaik. Ada satu momen yang saya sampai gimana ya, terharu gitu, kita kumpul dalam satu pagi, baik, mereka memilih buku yang mereka suka, mereka duduk. Nah, 1.000 orang lebih ini diam, sunyi, karena mereka asik dengan membaca buku gitu. Nah, ini ada kebahagiaan gitu bagi saya. Saya merasa ini sebuah gerakan yang mudah-mudahan mungkin tidak dari 1.000 orang itu tidak semua orang membaca dengan baik ya, tapi saya yakin ada beberapa orang yang membaca dengan sebaik-baiknya setelah kita sediakan programnya, dan saya yakin ini akan berguna bagi hidup mereka nanti gitu. Semoga mereka menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang dengan gerakan membaca itu. Jadi suasana sunyi ketika membaca, melihat orang membaca, itu momen yang indah sekali menurut saya. Merinding aku Mas Thomas. Tapi setuju kok Bu, kalau ada yang tenang, semua yang baca itu memang sangat Ini ya, oh benar-benar. dan memang cerita Pak Andin ini sangat menginspirasi ya. Saya yakin para sobat Malming juga sangat terinspirasi. Jadi, untuk sobat Malming, jika ingin merasakan momen seperti itu, jangan ragu untuk ikut serta dan menginisiasi GLS di lingkungan sekitar teman-teman. Kok kayak iklan ya, Pak? Kamu kayak iklan, Mas. Iklan kafe. Iya, ya, Mbak Din. Di Amerika juga GLS-nya seperti apa kalau boleh tahu? Nah, aku diwawancara nih Mas Thomas sekarang. Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh, Mbak Din. Boleh, nggak apa-apa. Jadi, kalau di sini itu kenapa tampak kuat ya? Karena menurut saya membaca itu seperti yang dikatakan Pak Andin tadi. Bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Tetapi kewajibannya itu yang in a fun way. Jadi saya waktu itu pernah berkunjung ke sekolah dan justru literasi itu menjadi bagian terpenting dari kurikulum. Gitu. Jadi misalnya begini nih, pelajaran sains itu anak diminta dulu untuk ke perpustakaan, memilih buku yang mereka suka, lalu kembali mereka membaca buku sains di situ atau buku apapun itu, lalu nanti dihubungkan dengan sains seperti itu. Nah, si anak saya ini juga kemarin waktu summer class itu memang saya putuskan untuk mengambil supaya dia bisa istilahnya improve secara bahasa ya, secara bahasa Inggris. Materinya itu diberikan satu folder, itu buku-buku bacaan Pak nih. Jadi buku bacaan dengan berbagai genre. Ada yang memang fiksi, non-fiksi, lalu ada yang memang mengarah ke science, ada yang mengarah ke social studies, begitu. Jadi di sini math itu tidak yang memorizing. Jadi math itu pun dipelajari melalui buku. Jadi bukunya itu lebih ke buku cerita. Jadi learning math in context, gitu ya. Jadi seperti problem solving, gitu. Tetapi ada math-nya. Jadi saya pikir kenapa ya
kenapa di sini memang anak lalu suka membaca. Awalnya mungkin itu tadi dari sebuah keharusan, tetapi sumbernya itu yang menyenangkan dan tidak membebani menurut saya. Di sini nggak ada PR, Pak Andin. PR-nya cuman kalau weekend. Justru PR-nya weekend supaya bisa dikerjakan bersama orang tua. Begitu. Jadi memang ya kalau ada yang bilang itu loh kalau di sana di negara A gitu anak-anaknya suka membaca. Memang setelah saya tahu memang ya tidak comparable ya, menurut saya memang tidak bijak kalau misalnya anak-anak Indonesia dibandingkan dengan anak-anak negara lain begitu, karena ya memang secara starting point-nya sudah berbeda, secara kurikulum sudah berbeda gitu. Tetapi saya lihat yang sekarang ini memang Indonesia sudah sangat mengarah ke sana, yang membuat saya juga senang ya. Jadi memang seperti pelajaran-pelajaran atau apapun itu sepertinya pelan-pelan itu diarahkan supaya tidak membebani anak-anak dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin justru membuat anak malah menjauh dari the joy of learning ya, seperti itu. Dan GLS di Indonesia ini menurut saya sebuah gebrakan yang luar biasa yang saya sangat apresiasi Pak Din. Karena memang gebrakan ini memang gebrakan salah satunya memang untuk memberikan solusi di dunia pembelajaran ya menurut saya gitu. Itu Pak Din. Saya juga pernah nanya ke Ibu Henny yang dosen di Amerika juga ya, orang KSW Salatiga ya? itu. Betul. Mungkin ya itu. Bu, boleh nggak saya tanya-tanya tentang penetrasi di Amerika? Salah satunya saya adopsi itu dari Bu Henny itu adalah di sana itu katanya ada headmaster challenge atau principal challenge begitu. Jadi kepala sekolahnya turun tangan dalam gerakan membaca itu, lalu bilang, nih silahkan baca buku-buku ini, diberikan target bukunya membacanya. Kalau sudah membaca, nanti akan ada tes gitu, semacam tes pengetahuan dalam membaca itu, lalu kepala sekolah akan memberikan reward, jadi hadiah langsung dari kepala sekolah untuk mereka yang selesai membaca ditargetkan oleh kepala sekolah. Dan saya pikir itu luar biasa ya bagi anak, begitu motivasi. Iya, itu bagus juga Pak Andin. Jadi menurut saya memang seperti yang Pak Andin tadi katakan, seperti apapun guru ingin istilahnya melakukan gerakan literasi, kalau nggak ada dukungan dari atasan, itu juga akan berat. Nah, sama Pak Andin, seperti apapun anak menyukai membaca, kalau gurunya itu belum juga menumbuhkan kesenangan membaca, itu juga akan berat untuk anaknya. Karena kan lalu pemaknaan dari membaca itu akan berbeda ya antara guru dan anak gitu. Jadi misalnya anak kedapatan membaca komiks, padahal komiksnya itu sains gitu ya di sekolah gitu. Lalu gurunya, kamu kok malah baca komiks gitu kan? Udah kamu mendingan belajar seperti itu. Nah itu kan berarti beda pemaknaan dari membaca itu ya. Iya. Jadi memang harus satu kesatuan sih. Betul. Keren. Seperti episode sebelumnya kan teacher as model itu itu penting sekali gitu. Jadi anak melihat gurunya membaca, jadi mereka lebih termotivasi untuk membaca. Nah, tantangan kita nih dalam GLS itu tidak hanya menumbuhkan budaya membaca siswa, tapi juga menumbuhkan budaya membaca gurunya juga begitu. Kayak ya senang membaca begitu. Karena tidak setiap guru juga kan senang membaca gitu. Betul Pak Din, betul. Nah itu saya penasaran sebenarnya, itu lebih berat mana ya, menumbuhkan minat baca murid atau minat baca guru gitu. Nah ini kayaknya bagus untuk diteliti Pak Andin, PR Pak Andin nih ya. Bagus untuk diteliti, karena Pak Andin yang ada di lapangan ya. Baik, tapi sebenarnya begini, kalaupun guru dulunya merasa tidak senang membaca, lalu sekarang mungkin ada beberapa yang mengikuti kegiatan-kegiatan seputar GLS, lalu
mulai berpikir, oh iya ya, betul juga ya, sebenarnya GLS itu banyak sekali manfaatnya. Menurut saya sih tidak ada kata terlambat ya Iya. untuk memulai seperti itu. Benar-benar. Nah, Pak Din, tadi kan Mas Thomas nyinggung-nyinggung nih soal the best librarian ya. Boleh dong cerita ke kami dan Sobat Malming supaya lebih terinspirasi nih dari cerita Pak Din yang waktu Pak Din menerima penghargaan the best librarian itu. Jadi waktu itu I'm blessed to be a librarian, a teacher librarian. Menurut saya itu saya sangat bersyukur sekali menjadi bagian daripada teacher librarian ini, Mas Thomas. Jadi banyak kesempatan-kesempatan saya belajar gitu ya. Di antaranya mungkin saya mengenal Ibu Yusefa juga karena menjadi librarian. Saya sudah tiga kali mendapatkan penghargaan itu sebagai salah satu yang terbaik pustakawan. Yang kedua dari Kementerian Agama Provinsi Banten, yang satu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Nah, yang menarik tuh yang ini nih, waktu saya ikut lomba ini, lomba dari Dinas Perpustakaan Provinsi Banten. Jadi itu kan lombanya berjenjang dari kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional. Nah, saya dipilih oleh Kabupaten Pandeglang untuk mewakili lomba pustakawan tingkat provinsi Banten di Dinas Perpustakaan. Nah, walaupun saya tidak pede gitu karena saya masih baru di dunia perpustakaan, tapi tidak ada cara lain ya akhirnya saya nurut dengan niat ingin belajar. Lalu saya belajar karena tesnya ada 4 itu, satu tes pengetahuan, yang kedua tes karya tulis, yang ketiga presentasi, dan yang keempat wawancara. Itu berjenjang sampai tingkat nasional pun seperti itu. Waktu itu saya masih ingat presentasi yang saya sampaikan di sana itu tentang roadmap perpustakaan MTSN 1 Pandeglang menyambut era revolusi industri generasi keempat. Kalau saya, karena ini menurut saya penting untuk segera kita menyiapkan perpustakaan yang benar-benar sesuai dengan zamannya gitu. Perpustakaan bagaimana perpustakaan itu lebih modern sehingga tidak ditinggalkan. Nah, waktu itu entah apa penilaian mereka begitu ya. Jadi pustakawan yang ikut lomba itu dari sebagian besar perguruan tinggi, yang pustakawan perguruan tinggi, yang lainnya dari utusan dinas kabupaten kota provinsi Banten. Saya mungkin perasaan saya satu-satunya ya guru sebagai teacher librarian yang ikut lomba ke situ, satu-satunya. Dan di akhir acara juri meminta maaf, mohon maaf, katanya kami tidak bisa meloloskan Bapak ke tingkat nasional karena di tingkat nasional itu ada syarat, itu tidak boleh 2, harus fungsional pustakawan tok gitu, nggak boleh pustakawan juga guru gitu. Sehingga mohon maaf kami hanya bisa memberikan di juara 2 saja gitu. Sehingga yang nasionalnya yang dari perguruan tinggi yang lain. Tapi juri fair, mereka minta maaf dan menyampaikan ini, dan saya diberikan sebagai kedua. Dan saya menerima tidak apa-apa. Mantap sekali ceritanya Pak Din. Dan dari cerita Pak Din, walaupun ya tadi naik dan turun lagi, sekali lagi saya harus akui memang Pak Din berjuang dengan sepenuh tenaga untuk literasi di Indonesia, walaupun sempat dikecewakan juga istilahnya, tetapi saya yakin Pak Din juga sangat bersyukur dengan kesempatan itu. Tapi di satu sisi saya juga yakin bahwa Pak Din masih punya harapan dan mimpi untuk GLS nih Pak. Mungkin apa sih yang menjadi harapan dan mimpi dari Pak Andin untuk GLS yang ke depannya? Ya, pertama, oh ya Mas Thomas, sebelum saya ke sana ya, tadi sebelum saya ke harapan ke depan,
tadi yang Ibu Yusefa bilang, tugas kita tuh sekarang tuh tidak hanya menumbuhkan budaya membaca siswa, tapi juga menumbuhkan budaya membaca orang dewasa gurunya juga, karena itu role model ya, itu penting juga. Nah, saya ingin menyampaikan begini, kenapa saya semangat sekali dalam menyebarkan membaca tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk orang-orang dewasa juga. Karena saya justru berasal dari keluarga yang bukan home reading gitu. Kalau dengar cerita-cerita kayak Miss Lola, terus yang lainnya itu mereka tuh sudah dari kecil itu wanita gitu, cerita dari kecil memang sudah dibacakan buku sejak oleh keluarga. Nah, kalau saya tuh justru enggak gitu. Saya adalah orang yang sekarang tuh suka membaca, tapi dulunya nggak suka membaca karena memang saya bukan berasal dari keluarga membaca. Yang kedua, di sekolah SD saya tidak ada perpustakaan. Kemudian yang kedua, SLTP, SLTA, itu sekolah saya tidak ada perpustakaan, Bu Sepa. Mungkin believe it or not ya, tapi this is the reality. Mungkin sekarang sudah ada. Gitu. Kan dulu saya sekolah swasta, itu tidak ada perpustakaannya. Tidak ada aktivitas membaca-baca kayak gitu, tidak ada. Tapi ada satu hal yang saya ingat, ternyata ya, ingatan kita, membaca kita waktu kecil, itu membekas sampai sekarang. Kayak dulu saya pinjam buku punya teman, itu proverb, istilah-istilah bahasa Inggris itu, saya membaca, dan sampai sekarang masih ingat. Seperti, love will creep where water can pass, misalnya. Ingat aja sampai sekarang begitu. Padahal itu hanya baca sepintas. Atau saya waktu itu pernah baca Korek Api. Mas tahu nggak Korek Api yang kuning itu? Korek Api yang kuning, Tahun yang berapa, matches Pak itu. Din? Gimana? Tahun berapa itu korek apinya? Ini adik kita ini masih itu, masih muda, Pak Din. Tapi sekarang masih ada loh. Oh, masih ada. Oke. Ada korek api ya, korek api gitu yang depannya kuning, belakangnya biru itu. Itu kan ada bacaannya. Ada bacaannya itu. Itu bukan bahasa Inggris, tapi saya baca sama teman. Saya masih ingat sampai sekarang itu, herannya ya. Tulisannya itu kan John Coping Stancik Pabrik Paten, Sakerhit dan Stikor, Hutan Spepel Ospospor, Tanda Indah Small Tledens Plan. Itu kan bukan, itu bahasa itu ya, tapi heran kok saya masih ingat gitu. Dan waktu itu saya dengan teman iseng-iseng, yuk kita terjemahin ya. Kita terjemahin tuh. Itu bahasa apa, Padahal Pak? itu bahasa, saya baru tahu akhirnya itu bahasa Swedia ternyata. Oke. Dan itu saya tidak, dan itu saya terjemahkan ngarang. Ini tulisannya salah ya, ini untuk mungkin lucu-lucuan, iseng aja gitu. Tapi sampai ingat gitu, saya waktu itu menerjemahkan begini. John Coping Stancik Pabrik Paten. Korek api ini dibuat oleh pabrik yang paten. Sakerhit dan Stikor. Sekali cekras langsung tokcer. Hutan Spepel Ospospor. Bisa juga untuk menyalakan kompor. Tanda Endah Small Tledens Plan. Tandanya 3 orang lelaki berjenggot. Seherannya gitu ya. Kok itu waktu itu nerjemahinnya maksudnya berdasarkan konteks itu aja tanpa membuka-buka. Iya. Oh wow. Okay. Imajinasi saja gitu. Okay. Pas saya baca-baca sekarang itu ternyata jauh banget artinya. John Coping itu kan ya. Saya mikir artinya mendekati, Mbak Andin. Oh, jauh banget. Pas saya sekarang googling gitu ya. Ya ampun, ini jauh banget. John Coping itu bukan korek api. John Coping itu adalah nama kota di Swedia begitu. Tapi dari situ saya, oh ternyata apa yang kita baca di saat kecil itu membekas sekali pada saat kita dewasa. Itulah sebabnya baiknya memang siswa kita sejak kecil itu harusnya diberikan bacaan-bacaan yang bagus, dan ini akan sangat berguna sekali bagi mereka di masa akan datang. Itulah mengapa saya GLS itu jadi semakin bersemangat itu menyebarkan budaya membaca ke terutama anak-anak, karena ini akan bermanfaat bagi hidupnya gitu. Mereka akan ingat kuat sekali. You're not alone, Pak Din. Saya juga kecilnya bukan yang home reading, sama sih seperti Pak Din ya. Saya juga bukan dari keluarga yang punya, lalu bukan dari keluarga yang memang mengamini kebiasaan membaca. Jadi
kalau membeli buku itu ibaratnya perbandingannya adalah membeli buku atau membeli beras, membeli buku atau membeli makan. Nah itu, jadi lebih ke ngapain beli buku gitu loh, mendingan untuk beli beras. Jadi masih seperti itu. Dan saya yakin juga di luar sana masih banyak keluarga yang seperti itu ya Pak. Mungkin memang tidak memiliki konsep pembiasaan membaca, mungkin karena dihadapkan pada pilihan lain yang mungkin lebih penting. Sama Pak Din, dan tujuan saya, kenapa saya terpanggil untuk juga bersama teman-teman di promoting extensive reading atau apapun itu pembiasaan baca, karena saya tidak ingin anak-anak yang lain itu mengalami hal yang sama dengan saya. Iya. Kalau Mas Thomas mungkin berasal dari home reading ya? Oh enggak Pak, jujur saya enggak. Dulu saya memang suka membaca karena ini dari perpustakaan sekolah ibu saya sih sebenarnya, jadi ibu saya sering membawakan buku. Jadi bukan membeli tapi memang meminjamkan. Lalu saya senang sekali dulu dengan seperti ensiklopedi hewan-hewan seperti itu. Tapi yang saya ingat tuh dulu saya pengen banget dibeliin bobo. Lama sekali mintanya baru dibeliin, mungkin baru kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi saya minta dari kelas 1 SD. Dari baru dibeliin kelas 4 atau 5 SD. Jadi memang ya kita hampir samalah Pak, walaupun sudah di generasi agak berbeda, tapi mungkin home reading itu juga bukan kebiasaan dari banyak rumah sampai Benar sekarang. Ya, Mas Thomas tuh ingat gitu ya, buku bacanya waktu dibaca kecil, ingat sampai sekarang begitu ya. Sangat ingat. Bahkan saya kan hobi membaca itu setelah lulus kuliah itu baru senang membaca gitu. Jadi ternyata untuk menjadi senang membaca itu tidak harus sejak kecil gitu. Kalau kita sudah hook sama satu buku, itu kita akan tiba-tiba berubah total menjadi senang membaca gitu. Makanya itulah alasannya kita mengajak membaca orang-orang dewasa pun itu menjadi bagian penting juga gitu, karena orang dewasa pun bisa berubah gitu menjadi seorang pembaca yang baik. Saya mulai sadar harus membaca. Kalau saya mulai sadar harus membaca itu juga kuliah kok Pak Din. Karena kan memang saya nggak suka bahasa Inggris. Saya masuk Universitas Sanata Dharma bahasa Inggris, memilih jurusan bahasa Inggris juga dipaksa bapak saya. Jadi saya datang ke Sanata Dharma itu dengan zero knowledge of English gitu ya. Jadi semester pertama saya pikir kalau saya nggak do something gitu, do extreme thing gitu, saya mungkin nggak bisa survive begitu. Jadi pengalaman membaca saya yang pertama adalah membaca Hasan Sadli Kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu dari A sampai Z. Lalu saya bandingkan dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. Itu selama 1 semester Pak Andi, jam 4 pagi saya selalu bangun selama 1 jam itu saya itu semester 1. Jadi lalu dari situ saya mulai berpikir bahwa kamus ini saja bisa sangat membantu saya. Jadi kamus yang sebenarnya tidak begitu berbicara dengan saya ya, itu bisa membantu vocabulary saya, apalagi kalau saya membaca buku-buku yang ada konteksnya, ada ceritanya seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya lebih ke I have to survive, itu membuat saya mulai membaca gitu Pak Din. Dan perpustakaan di Sanata Dharma lengkap sekali koleksi buku-bukunya ya Mas Thomas, dari yang very old storybooks, novel, sampai ke yang macam-macam. Itu bersyukurnya juga universitasnya memiliki perpustakaan yang keren banget. Jadi betul ya, perpustakaan itu sangat berkontribusi besar gitu bagi Nah mungkin kalau saya bisa memberi sedikit masukan, mungkin memang kita salah satu PR yang lain adalah bagaimana menciptakan perpustakaan itu lebih ke friendly environment ya. Kalau di sini itu orang masuk perpustakaan itu kayak seperti kita pergi ke mall gitu Pak Nin, dengan perasaan happy ya gitu. Kalau di tempat kita kan masih banyak persepsi yang masuk perpustakaan itu anak cupu atau anak yang terlalu serius seperti itu ya. Tapi kalau di sini tuh masuk perpustakaan tuh udah kayak orang pergi ke mall seperti itu. Nah itu loh yang maksud saya mungkin
menciptakan perpustakaan yang bisa memiliki kedekatan dengan Ya. murid-murid. Itu mungkin PR selanjutnya untuk Andin. Aduh, seru banget ya Mas Thomas. Jadi mimpinya tadi belum terjawab loh. Iya, sampai sekarang belum terjawab. Apa Pak? Oh iya. Ya benar, sampai itu. Lupa. Jadi tadi dalam GLS ini ya, harapan ke depan tuh apa ya? Pertama tuh negara kita tuh sudah serius untuk membangun budaya membaca. Itu paling tidak yang sudah saya sampaikan ini, waktu itu saya tuliskan juga di artikel saya tuh, paling tidak ada 8 payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang gerakan membaca ini. Jadi dari mulai aturannya, kemudian daripada pendanaannya, pemerintah itu sudah sangat serius dalam membangun budaya membaca. Tinggal implementasi. Nah sayangnya itu di lapangan itu masih banyak yang belum menerapkan gerakan membaca ini, padahal itu kewajiban. Banyak sekolah-sekolah yang perpustakaannya masih jauh dari kata layak begitu. Padahal dalam undang-undang itu jelas disebutkan dia harus mengalokasikan minimal 5% dari total anggaran yang dia terima itu. Mestinya ada sanksi gitu. Tapi dengan melihat perpustakaan yang masih jauh dari layak itu berarti belum ada dana yang memang diberikan ke sana, minimal 5%. Itu paling sedikit 5% gitu, dan boleh lebih daripada itu. Itu saya ingin ada, mudah-mudahan gerakan menyadarkan perpustakaan itu diawali dari unsur pimpinan gitu, unsur para kepala sekolah gitu, yang paling tidak terus ada gerakan untuk menyadarkan itu gitu, dalam tanda petik ya, supaya kepala sekolah mau berinvestasi kepada perpustakaan. Yang kedua, harapannya ingin ada kolaborasi ya, kolaborasi lebih paling penting kan kolaborasi dari berbagai pihak, bahwa gerakan literasi itu prioritas gitu loh. Ini bukan untuk memang jadi gerakan literasi itu tidak seperti melatih senam atau apa bisa langsung terlihat hasilnya gitu. Gerakan literasi ini yang kita bangun tuh sumber daya manusia yang efeknya tuh tidak langsung terlihat saat itu juga, tapi ini adalah sebuah keharusan gitu yang serius gitu. Paling jelas ini membaca itu adalah sebuah dibudayakan dari sejak awal. Maka mimpi saya itu saya ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya literasi ini menjadi prioritas. Gitu. Mungkin itu mimpinya. Amin, 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 Pak Din. Keren banget mimpinya ya. Tapi saya rasa itu bisa terwujud sih, kalau saya rasa ya. Dan saya, Mas Thomas, kita pun di sini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mungkin bisa membantu Pak Din dan teman-teman yang memiliki cita-cita untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk GLS ya. Oh ya, selain sepenuh tenaga, menurut saya nih Mas Thomas, Pak Din tuh melakukannya dengan hati. Dari tadi ceritanya itu kan, maksudnya kalau nggak pakai hati tuh nggak akan mungkin sampai seperti ini ya. Memang sih Mas Thomas, apapun tuh kalau pakai hati hasilnya emang beda. Bu, ngomong-ngomong kayak gitu, kalau Bu Yus ngomong kayak gitu tuh jadi sama kayak Buga. Maksud Masa saya sih? jadi inget Buga tuh loh. Sukanya bilang kayak gitu. Buka juga suka ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau Buka tuh ngomong tuh dirinya sendiri, Mas. Iya, betul. Kalau aku nantinya kalau ngomong kayak gitu jangan ke saya, ke Bu saja ya Bu. Oh gitu. Walaupun aku suka bilang gitu, tapi ya kadang-kadang lupa lah, itu harusnya untuk dia sendiri. Kita ngomongin Buga malah. Oke, anyway. biar ketutan, biar jadi adminnya itu agak bermasalah gitu. Iya betul. Dan nanti akan dengerin rekaman ini juga kok, nggak apa-apa. Iya benar-benar. Ngerasaninya nanti di depan orangnya. Sekarang di belakang dulu ya. Ya Bu. Anyway, saya setuju dengan Bu Yusefa. Dan anyway,
kedua, waktu kita ternyata sudah habis. Nggak kerasa ya, Ya, memang kalau tidak. iya. Tapi sebelum itu ya Pak Din, ada dua pertanyaan dulu, trivia questions untuk Pak Din. Kalau ini mah saya yakin cepet banget Mas jawabnya. Ya, kita coba lihat. Sudah sangat dekat, soalnya sudah sangat dekat. Atau malah sulit ya, karena bingung gitu. Bingung, bisa jadi. Kebanyakan gitu. Baik. Benar. Pak Din, mohon dijawab pertanyaannya dengan cepat ya. Oke. Pertanyaan pertama Pak Din, apa buku favorit Pak Din? Sang Pemimpi. Oh, cepat Mas Thomas. Oh cepat, saya pikir akan lama. Apa Pak tadi? Sang Pemimpi? Betul. Sang Pemimpi. Itu saya baca lebih daripada 5 kali kalau nggak salah. Wow. Saking senangnya. Andra Hirata. Iya, Andra Hirata. saya sudah baca itu yang juga, Pak. Jatuh cinta sama itu. Sang Pemimpi, Eden Sor, gitu. Itu yang saya sangat suka. Karena itu tentang petualangan, tentang ke luar negeri gitu. Iya, betul. Apa yang Bu Sefa alami itu adalah mimpi saya sesungguhnya. Amin Pak Din, amin. Siapa ya waktu itu kamu Saturday bukan sih ya Mas Thomas atau di mana ya? Jadi dia itu akhirnya berhasil atau waktu itu memiliki mimpi ke luar negeri itu karena membaca buku itu dan pada akhirnya pun berhasil Pak Din ke luar negeri gitu. Jadi amin Pak Din, pasti. Amin. Pasti kalau gimana Mas Thomas? Kalau boleh cerita, mungkin malah buku pertama yang saya baca dari rangkaian itu adalah Sang Pemimpi, Pak. Jadi saya masih cukup ingat detail-detail kecil-kecilnya dari buku itu, walaupun saya baca hanya 1 kali. Tapi memang sangat menginspirasi. Tapi langsung masuk ke relung hati ya Mas Thomas ya. Iya. Oh, Thomas juga senang baca buku itu ya? Wah. Iya. Semoga mimpinya ke luar negeri juga terwujud. Amin. Gitu. Semangat, Pak. Amin. Aminnya tuh jangan menurun loh, intonasinya tuh raising intonation. Aduh. Lanjut. Panding. Oke Bu, maaf ya Bu, saya mau tanya yang kedua. Setelah pengen tahu ini. Pak Din, di mana tempat membaca favorit Pak Din? Di pinggir rumah. Pinggir kiri, kanan, depan, belakang. Pinggir kanan, depan. Pinggir rumah di bawah pohon itu ada spot favorit ya. Di situ saya tuh pasti membaca itu di pinggir yang sunyi, kemudian biasanya menghindar ke pinggir rumah itu ada dekat pohon itu. Saya bisa di situ menghabiskan banyak membaca buku, koran di situ. Karena senang banget gitu. Ini jawabannya agak beda dari yang lain ya. Kalau yang lain biasanya di kamar, di mana. Ini di pinggir rumah. Pinggir rumah, dekat pohon. Gitu. Di pinggir rumah, dekat pohon. Ini bagus untuk materi describing a place, Mas Thomas. Kalau ngajar basic writing bisa nih besok. Bisa. Jadi please describe a place where you usually read gitu kan. Bagus itu. Biasanya kan your favorite place gitu. Ini lebih spesifik lagi, your favorite place to read. Jadi selain sebenarnya tujuan dari writing-nya tercapai, itu juga untuk memotivasi mereka ya untuk berpikir ya, berimajinasi. Yang nggak suka baca pun akhirnya berimajinasi kan, kemana ya harusnya gitu kan. Kan? Gitu. Nah terus nanti, aduh Mr. Thomas nih saya nggak ngerti nih karena kan nggak suka baca. Nah, supaya kamu bisa menulis description, kamu baca dulu. Ada gejalanya kan? Itu bagus. Bener. Aduh, terima kasih ya Pak Din jawabannya. Terus sebenarnya, cuman nih karena durasi. Nggak kerasa loh. Ini kenapa tumben saya yang nutup ya? Saya yang nulis soalnya Bu. Baiklah. Besok saya balas loh, karena saya udah nulis. Oke. You win now. Baik. Andin, ini saya terpaksa harus nutup nih. Ternyata gini rasanya ya, nutup itu Mas Thomas. Berat.
Okay, now I know how you feel. Pak Din, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk datang di Saturday with. Ini benar-benar an honor ya untuk kita semua, Pak Din ada di sini. Terima kasih sudah menginspirasi Sobat Malaming semua, Pak Din. Tetap semangat, pokoknya saya nggak mau tahu pokoknya. Saya nggak mau tahu, saya taunya Pak Din itu tetap semangat menyuarakan, menggerakkan GLS. Harapannya tidak hanya di sekitar Banten, tapi Pak Din udah mulai keluar ya dengan menginspirasi. Kemarin beberapa ada yang japri saya loh Pak Din, waktu Pak Din ngisi virtual talk itu ada yang mengatakan, hebat ya guru SMP berani untuk menjadi pembicara di virtual talk, dan itu in a positive way. Dalam artian mereka terinspirasi bahwa mereka juga bisa sebenarnya seperti Pak Andin. Gitu. Jadi keren sekali. Mas Thomas tahu nggak? Salah satu yang saya pelajari dari W. Seva ini, beliau itu selalu melihat hal positif dari berbagai hal gitu. Jadi, padahal saya groginya minta ampun, tapi heran masih aja yang positif begitu di mata Bu Seva ini. Jadi saya tanya Mas Thomas nih, Mas Thomas waktu ngikutin Pak Nin tuh ada tampak grogi-groginya nggak Mas Thomas? Nggak terlalu kelihatan sih Mbak sebenarnya sejujurnya. Kan saya operator Pak, jadi saya lihat semuanya Pak. Nah itu kan. Jadi emang keren banget Pak Andin. Pokoknya keep up your good work, terus menyuarakan. Saya tuh kalau Facebook itu salah satu yang saya nanti adalah updatean status-status Pak Andin juga. Kalau Mas Thomas itu saya menantikan updatean untuk woro-woronya gitu. Caranya mau ditutup, Bu. Mohon maaf. Silakan tutup. Kalau enggak saya lanjut loh ini. Mau tutup enggak? Tutup, Bu. Tutup. Silakan ditutup Mas Thomas. Kalau enggak saya buka nih rahasianya. Baiklah, akan saya tutup. Selamat malam minggu Pak Andin dan Sobat Mami semuanya. Stay happy and stay healthy. See you next week. Bye-bye. Bye. Terima kasih Pak Andin. Terima kasih Bu Seva, Mas Thomas. Terima kasih. Terima kasih.